perkenalkan, nama saya Adelia dan rekan saya. Kami dari kelompok 13 yang akan membahas tentang perencanaan karya tulis ilmiah. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah kegiatan mengumpulkan data-data ilmiah baik berupa teori, metode, dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Tujuan tinjauan pustaka yang pertama, memberikan ide dan tujuan mengenai topik penelitian yang akan dibahas. Yang kedua, menunjang peneliti untuk memutuskan metode penelitian yang akan digunakan. Yang ketiga, menyusun kerangka berpikir untuk memecahkan permasalahan yang akan dibahas. Yang keempat, memahami landasan teori mengenai penelitian, temuan penelitian terdahulu, bahan penelitian yang akan mempresentasikan objek penelitian. Yang kelima, mengetahui perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya sehingga dapat mempertimbangkan kebenaran penelitian dan menghindari unsur plagiarisme. Adapun manfaat tinjauan pustaka, yang pertama, sebagai bentuk apresiasi terhadap peneliti terdahulu dan hasil karyanya. Yang kedua, memberikan contoh rancangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam memecahkan permasalahannya. Yang ketiga, dapat menunjukkan catatan jumlah waktu yang sudah digunakan dalam melakukan penelitian. Adapun rumusan masalah yang kedua yaitu kerangka pikir karya tulis ilmiah. Kerangka pikir karya tulis ilmiah yaitu penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan penulis. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan dan atau terkait. Cara menyusun kerangka pikir, yang pertama, menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar argumentasi. Yang kedua, menganalisa variabel-variabel yang terkait dalam permasalahan. Yang ketiga, membahas sendiri hasil pemahaman dan analisa landasan teori. Yang keempat, dapat menggunakan bahasa asosiatif seperti jika begini, maka begitu, semakin yang ini begini, dan maka yang itu semakin begitu. Adapun kriteria kerangka pikir, yang pertama, teori yang digunakan dalam berargumentasi hendaknya dikuasai sepenuhnya serta mengetahui perkembangan teori yang mutakhir. Yang kedua, analisis filsafat dari teori-teori keilmuan yang diarahkan kepada cara berpikir keilmuan yang mendasari pengetahuan terhadap tersebut harus disebutkan secara tersurat semua asumsi, prinsip atau postulat yang mendasarinya. Adapun rumusan masalah yang ketiga akan dibahas oleh rekan saya. Rumusan masalah yang ketiga yaitu hipotesis karya tulis ilmiah. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian masalah yang didasarkan atas teori yang relevan. Dalam uji statistik, hipotesis terdapat dua jenis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti. Kemudian hipotesis alternatif adalah pernyataan yang menyatakan bahwa ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel-variabel tersebut. Adapun ciri-ciri hipotesis, yang pertama, hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan deklaratif, bukan kalimat pernyataan. Kemudian yang kedua, hipotesis berisi pernyataan mengenai hubungan antara paling sedikit dua variabel penelitian. Ketiga, hipotesis harus sesuai dengan fakta dan dapat menerangkan fakta. Keempat, hipotesis harus dapat diuji atau testable. Kelima, hipotesis harus sederhana atau spesifik dan terbatas agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian. Adapun manfaat hipotesis, yang pertama, memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Kedua, mensiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang
kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. Ketiga, sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. Dan terakhir, sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta antar fakta. Adapun analisis mengenai tinjauan pustaka karya tulis ilmiah saya tampilkan di sebelah kanan saya. Dan adapun analisis mengenai kerangka berpikir dan hipotesis saya tampilkan di sebelah kiri saya. Itulah tadi pemaparan materi mengenai perencanaan karya tulis ilmiah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.